Banyak sekali yang memberitakan bahwasanya Cianjur itu katanya semuanya dikristenkan, ya. Itu hoax, sahabat KS. Tidak semua Cianjur, tapi kalau misalkan satu daerah, misalkan satu kampung, itu memang benar adanya. Saya nggak mau ceritain di mananya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam serta ikhwan fillah dimanapun anda berada, berjumpa kembali dengan channel kabar Islam. Jangan lupa dukung dakwah channel kabar Islam, juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua, menjadi benteng akidah umat muslim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat serta ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah cuplikan video ya, yang mana ini asli real dari orang Cianjur. Tragedi setelah terjadi tragedi gempa itu ya, yang dia diwawancari oleh salah satu media ya. Dia menyebutkan bahwa ya di Cianjur itu terjadi adanya pemurtadan. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk menanggapi, mengomentari cuplikan video yang akan kita sajikan dalam kesempatan kali ini, mari kita simak terlebih dahulu. Silakan. Banyak sekali yang memberitakan bahwasanya Cianjur itu katanya semuanya dikristenkan, ya. Itu hoax, sahabat KS. Tidak semua Cianjur, tapi kalau misalkan satu daerah, misalkan satu kampung, itu memang benar adanya. Saya nggak mau ceritain di mananya karena sahabat Alhamdulillah, itu sebuah cuplikan video ya, sedikit dari seorang warga Cianjur sebelum tragedi terjadinya gempa Cianjur itu. Dia menyebutkan bahwa memang benar adanya fakta pemurtadan kristenisasi di kota Cianjur tersebut. Tapi bagaimana tanggapan dari seorang pembesar gereja ya, seorang Katolik, seorang pendeta ini ya, mengatakan bahwa tragedi gempa Cianjur itu karena seorang Bang Daniel Mananta. Kita simak terlebih dahulu videonya, silakan. Akhir-akhir ini hal yang sangat viral terkait dengan iman kita adalah ketika Daniel Mananta, seorang Katolik, dia tidak tahu sekarang, katanya mualaf, itu berbicara tentang ada yang namanya unclean spirit. Itu dia istilahkan begitu. Itu seperti roh jahat yang ada di balik patung-patung dan salib. Dan ia kemudian setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Somad, bahwa ada jin kafir di balik salib atau patung-patung yang ada. Kemudian ada banyak usaha dari orang Katolik untuk membela tentang apa sebenarnya yang membuat gereja Katolik tetap memakai patung, baik itu salib maupun Bunda Maria. Nanti bisa lihat di medsos. Tapi tidak perlu kita berpikir untuk merangkai kata-kata untuk membela, karena namanya ketika orang sudah tidak suka dan membenci, apapun bentuk pembelaan kita tidak ada yang benar. Tapi kita perlu percaya dengan kata-kata pemazmur dalam referen Mazmur yang telah kita baca. Besar dan ajaiblah segala karyamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Besar dan ajaiblah segala karyamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan itulah yang Tuhan mau tunjukkan ketika ada gempa di Cianjur. Dan gereja itu namanya Gereja Santo Petrus, sama dengan kita punya Gereja Santo Petrus Cianjur. Itu berantakan semua, atapnya, temboknya, dan macam-macam. Tapi yang tetap berdiri kokoh dan tak tercoret sedikit pun adalah salib Yesus dan patung Bunda Maria. Persis dua hal yang dikhianati oleh Daniel Mananta dan Ustadz Somad sekarang yang lagi viral itu. Saya merenungkan dan memaknai bahwa inilah jawaban Tuhan. Karena kalau tidak ada kekuatan Allah di balik salib dan patung, kenapa gempa yang begitu hebat kemudian tidak merobohkan? Dan dulu ketika ada gempa bumi di Sulawesi juga, lagi-lagi yang tetap aman itu patung Bunda Maria dan salib. Jadi untuk kita orang yang percaya bahwa di balik salib dan patung ada Allah yang tampak, itu memang benar, dan itu menurut pengakuan iman kita. Untuk orang yang tidak beriman Katolik,
pasti tidak bisa menerima. Tapi sayangnya orang seperti Daniel Mananta, mungkin dia kejar viral, berani dia mengatakan bahwa ada roh jahat di balik patung-patung itu. Mungkin karena dia mau berteman baik dengan Ustadz Somad, makanya dia berbicara begitu. Tapi bagi saya, iman itu tidak penting untuk diviralkan, karena yang paling penting adalah keteguhan hati dalam iman. Banyak orang yang beriman untuk viral, dan banyak komentar-komentar yang dibuat di medsos itu supaya cepat viral. Karena kalau viral berarti subscribernya banyak, viewersnya. Nah, sahabat ikhwan fillah, itulah sedikit cuplikan dua video ya yang kami suguhkan dalam kesempatan kali ini. Yang satu, pertama video seorang muslim yang mengatakan bahwa di daerah Cianjur, di kota Cianjur, sebelum adanya tragedi gempa itu ternyata ada misi pemurtadan atau pemurtadan yang merajalela. Walaupun tidak seluruh warga Cianjur masuk ke dalam Kristen, tapi iya ada sebagian yang masuk ke dalam Kristen atau iya murtadkan. Sebagaimana lanjutan dari video seorang yang mengatakan bahwa adanya misi pemurtadan itu ia diambil-ambil dengan sembako, pemberian sembako 9 bahan makan pokok dan yang lain sebagainya. Tetapi dalam kesempatan ini, video yang kedua cuplikan menyebutkan bahwa adanya gempa di Cianjur itu adalah menunjukkan atau sebuah jawaban untuk Bang Daniel Mananta, karena telah menyebutkan di balik patung itu ada roh jahat yang setuju dengan perkataan Ustadz Abdul Somad tentang adanya roh jahat di balik salib. Nah, sahabat ikhwan fillah, si pendeta ini menyebutkan bahwa dalam tragedi Cianjur itu ada yang tersisa di gereja Petrus itu ya, tersisanya ada patung, ada gambar salib, ada juga itu patung Bunda Maria kalau tidak salah dia menyebutkan begitu kan. Ya, kalau secara logis kita selaku orang muslim, kita bisa bertanya kepada si pendeta ini, kalaupun itu adalah jawaban kepada Bang Daniel Mananta, kenapa harus di kota Cianjur Allah Subhanahu wa taala atau iya musibah itu terjadi? Kenapa tidak di negara kenapa tidak di kota Bang Daniel Mananta sendiri? Dan juga sebutkan pula dia menyebutkan itu adalah tanda kekuasaan atau iya Yesus ya, tentang penolakan adanya roh jahat di balik patung atau salib itu ya. Nah, itu adalah persepsi atau iya pendapat dari seorang pendeta ini. Tetapi lain halnya, boleh dong kami juga mempunyai pendapat atau iya persepsi. Mungkin saja dengan Allah tidak menghancurkan patung dan salib itu, Allah tunjukkan bahwa adanya sesuatu di balik patung, di balik salib itu, karena sesuatu yang menyebabkan terjadinya gempa itu. Ya, masih menurut kami mungkin saja karena dengan Allah tidak menghancurkan patung dan salib itu, Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa memang di Cianjur ada kristenisasi atau misi pemurtadan. Auzubillah subhanallah. Nah, sahabat ikhwanillah, coba perhatikan ayat Al-Qur'aniyah surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahu maulana azim. Yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Nah, sahabat ikhwanillah, setelah kita mendengarkan ayat dan melihat ayat surah Al-A'raf ini ya, apakah benar apa yang dikatakan oleh saudara kita yang muslim yang pertama tadi dalam videonya, bahwa di Cianjur itu ya adanya pemurtadan, kristenisasi yang dilakukan oleh orang-orang misionaris gereja. Sebagaimana yang disebutkan juga oleh pendeta gereja ya, dalam video yang kedua dia menyebutkan bahwa bukti adanya patung dan salib. Apakah kita bisa mengartikan? Boleh mengartikan. Pendapat kita itu pertanda Allah menunjukkan bahwa benar adanya kristenisasi karena orang-orang keluar dari agama Islam, karena orang-orang itu menusahkan ayat-ayat Allah, dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab siksa kepada mereka. Tapi ya, wallahu a'lam bishawab. Itu hanya pendapat dan melihat surah Al-A'raf demikian. Itulah sahabat ikhwan fillah, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata khilaf, hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.